Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Cindy. Setelah Cindy membahas masalah tikus di atas, sekarang Cindy mau membahas masalah boarding house yang tidak punya surat izin. Tentu teman-teman TKI atau TKW Hongkong udah tahu di mana boarding house yang sering mereka singgahi kalau lagi menunggu visa atau lagi menunggu ganti majikan baru. Oke, sebelum kita lanjutkan, bagaimana keadaan teman-teman di Hong Kong, di Indonesia, atau mungkin di negara lain? Semoga selalu sehat walafiat, segar bugar, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, ini berita ini terjadi beberapa hari masuk televisi teman-teman. Beberapa hari ini udah lagi rame-ramenya masuk di televisi, di koran, atau mungkin di media sosial lainnya. Dan kalau ada teman-teman yang udah mendengar dari majikan tentu saja paham ya. Tapi untuk yang belum melihat atau mungkin belum mendengar berita ini, mungkin info ini bisa disimak. Nah, ini terjadi di Hong Kong teman-teman ya. Di Hong Kong ada banyak sekali TKI dari Indonesia, bahkan ada tenaga kerja yang dari Filipina, ada yang dari Vietnam, dan banyak lagi dari beberapa negara teman-teman. Memang Hong Kong tuh wilayahnya kecil teman-teman, tapi itu banyak sekali TKI atau TKA yang kerja di Hong Kong. Tentu teman-teman udah tahu ya, dari berbagai negara ada yang menjadi TKI atau TKA dari di Hong Kong gitu. Nah, ini terjadi untuk TKI Indonesia teman-teman ya. Ada 4 TKW Indonesia yang terkena virus corona. Virus ini terkena waktu dia menunggu di boarding house teman-teman. Tentu kenapa dia nunggu di boarding house ya? Apa nggak ada tempat tinggal kok sampai tinggal di boarding house? Mungkin di boarding house ya, mungkin teman-teman tanya. Ya, di Hong Kong kan setelah menunggu visa, setelah ya otomatis menunggu visa kan tinggal di luar. Karena udah peraturan kalau visa belum turun, itu TKI atau helper nggak boleh masuk majikan dulu. Jadi setelah visa turun, barulah dia masuk ke rumah majikan. Ada mbak-mbak atau TKW yang finish kontrak, terus dia mencari majikan lain, otomatis dia harus menunggu visa di luar kan, bisa menunggu di boarding house. Lah, boarding house itu bisa milik agensinya atau mungkin milik agen lain ya, atau mungkin di luar banyak sekali boarding house yang ditempati atau bisa disewa untuk beberapa saat menunggu visa turun. Bahkan ada yang berkontrak terus mau ganti majikan. Selain dia mencari majikan, dia juga harus menunggu di luar, nggak boleh menunggu di rumah majikan. Karena selain itu visa belum turun, otomatis tidak boleh masuk ke rumah majikan gitu. Jadi nunggu di luar. Lah, selama virus corona menyebar, itu pemerintah Hong Kong kan memberi kemudahan-kemudahan untuk mbak-mbaknya yang finish kontrak itu menunggu di luar, terus mbak yang berkontrak itu juga menunggu di luar, terus mbak-mbak yang extend visa juga diizinkan diperpanjang visanya gitu. Tapi mungkin kebanyakan teman-teman, karena seharusnya mbak yang finish kontrak itu pulang ke Indonesia cuti, setelah gitu masuk Hong Kong kerja ke rumah majikan baru, atau mungkin mbak-mbak yang berkontrak itu pulang ke Indonesia menunggu visa di Indonesia, akhirnya visa turun baru masuk Hong Kong. Lah gitu kan biasanya sebelum ada virus corona. Lah saat ini ada virus corona, banyak sekali mbak-mbak atau TKI yang nggak pulang ke Indonesia. Dia menunggu di boarding house teman-teman, menunggu di luar di boarding house gitu. Jadi selama ini hampir 4.000 helper yang menunggu di luar atau menunggu majikan baru. Istilahnya sudah dapat majikan tapi visanya belum turun, akhirnya dia menunggu di luar. Terus mencari majikan baru, udah dapat majikan baru, visanya belum turun, juga menunggu di luar. Itu hampir lebih kurang 4.000 teman-teman, 4.000 helper. Itu bukan dari Indonesia
doang, ya dari berbagai negara. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Filipina, ada yang dari Vietnam, atau mungkin ada yang dari Birma, banyak sekali. Pokoknya semua yang menunggu visa hampir 4.000 teman-teman, 4.000 helper di Hong Kong. Jadi seharusnya boarding house itu, seumpama satu boarding house seharusnya ditempati 10 cc, 10 mbak-mbak gitu ya. Terus karena terlalu banyaknya, akhirnya ditempati sampai 30 atau bahkan lebih dari 30 orang atau mungkin 20 orang gitu. Jadi kan menjadi bludak, menjadi lebih banyak kan. Yang seharusnya 10 orang menjadi 15, menjadi 20, berarti kan kelebihan. Karena terlalu banyak yang menunggu visa tadi. Nah, di Hong Kong kurang lebih 700 boarding house teman-teman. Di Hong Kong seluruh lebih kurang 700. Itu tercatat 700 itu yang punya surat izin. Itu yang belum punya surat izin belum terhitung karena pemerintah otomatis tidak tahu. Banyak sekali yang boarding house yang tanpa surat izin yang ada di Hong Kong, banyak sekali teman-teman. Sebetulnya kalau teman-teman mau menunggu atau menunggu visa ya, carilah boarding house yang sudah punya surat izin, karena kalau ada apa-apa bisa dipertanggungjawabkan atau bisa ditelusuri teman-teman. Karena ini ada kejadian di area Mongkok, itu ada boarding house yang tanpa surat izin. Terus si yang punya boarding house karena ketahuan, akhirnya ditanya di catatan atau rekod yang masuk di boarding itu berapa orang, karena kan di antara 4 orang yang kena virus corona tadi itu salah satunya pernah tinggal di Mongkok di boarding house itu. Jadi si petugas medikal atau polisi, karena si mbak yang tinggal di boarding house itu terkena virus, otomatis petugas medikal harus ke sana untuk memeriksa dan mencari adakah yang tinggal di boarding house di Mongkok tadi yang juga terkena virus corona. Tapi sayangnya si yang punya tempat tinggal itu tidak mau diajak kerjasama teman-teman. Jadi ditanya, dia agaknya selalu menghindar gitu. Jadi belum ketemu ada berapakah di boarding house tadi, apakah ada yang terkena virus corona juga belum tahu. Karena waktu didatangi otomatis tempatnya udah bersih, orang-orang udah pergi teman-teman. Jadi tidak tahu di situ ada yang tertular virus corona atau tidak, belum ketahuan. Jadi masih diselidiki untuk saat ini. Ya sampai ketemu semua lah barulah diperiksa adakah yang terkena virus atau tertular virus corona tadi. Karena kan di situ ada mbak yang terkena, yang tinggal di situ. Lah itu terkena virusnya itu di situ, di Mongkok situ atau di boarding house lain nggak tahu. Tapi kan si petugas medikal pengen menyelidiki di situ ada nggak yang terkena virus corona juga gitu loh. Takutnya mbak tadi datang ke situ terus dia sama teman-temannya atau orang lain yang tinggal di situ tanpa sengaja, karena kan sama-sama tidak tahu, juga takutnya terkena virus corona juga, dia tidak menyadari dan pergi ke lain tempat. Akhirnya si anak tadi takutnya juga menularkan ke teman lainnya gitu kan, sayang. Makanya saat ini lagi dicari atau diselidiki. Jadi teman-teman di area atau yang merasa pernah tinggal di situ, secepatnya memeriksakan diri atau melaporkan diri biar diseleksi atau dideteksi terkena virus atau tidak, karena kan juga demi kebaikan kita juga. Tapi kalau memang nggak ada ya syukurlah, karena kita kan tidak tahu juga. Si mbak yang terkena virus tadi mungkin mengetahui, tapi ya kalau dia mengetahui kan mungkin nggak saling kenal juga nggak tahu. Lah setelah si petugas medikal langsung datang ke tempat yang si mbak tinggal di Mongkok tadi, si orangnya juga nggak mau diajak kerjasama, nggak mau berterus terang, jadi juga tidak tahu kenapa yang punya boarding house itu selalu menghindar untuk ditanya soal tempat tinggalnya
disinggahi atau ditempati sebagai boarding house nggak mau terus terang, dia sebetulnya menghindar terus teman-teman. Lah, untung tanpa diminta juga ya, salah satu anaknya, anak si yang punya boarding house tadi terkena virus corona teman-teman. Akhirnya si petugas langsung menyelidiki secara tuntas, karena dari mana si anak yang punya boarding house terkena virus corona. Lah, takutnya si anaknya yang punya boarding house tadi juga tinggal serumah di boarding itu, jadi otomatis menyebar semua kan virusnya ke orang-orang yang singgah di situ, orang-orang yang menyewa tempatnya di situ kan otomatis terkena virus corona. Tapi yang punya rumah itu mengaku atau menghindar ya, kurang jelas. Itu anaknya tidak tinggal di situ, tinggal di rumah yang lain gitu. Tapi masih dalam penyelidikan lah, karena kan nggak bisa diperkirakan aja, harus ada bukti. Karena si petugas saat ini tidak hanya polisi doang, petugas medikal juga datang ke area situ juga diselidiki. Jadi mungkin teman-teman selama menunggu visa ya harus berhati-hati, walaupun di dalam boarding house tetaplah memakai masker, karena di dalam boarding house kita tidak saling mengenal orang yang tinggal di situ, dia dari mana atau mungkin dia habis dari mana juga nggak ada yang tahu. Jadi teman-teman tetap harus memakai masker dan sesering mungkin mencuci tangan walaupun tinggal di boarding house dan nggak keluar. Ya semua itu demi kebaikan teman-teman juga sih, jadi harus hati-hati gitu ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham akan ulasan yang Cindy sampaikan ini, dan Cindy selalu mengupdate berita-berita terbaru, dan besok atau lusa Cindy juga akan mengulas masalah lainnya. Teman-teman jangan lupa untuk menyimak. Oke teman-teman, Cindy akhiri segini aja ulasan kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar di bawah. Oke, terima kasih.